Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Lubis. Saya berkuliah di kampus Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu dan Bisnis, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar etika dan hukum bisnis. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep keadilan dalam bisnis. 2. Mengetahui hak-hak pekerja. 3. Mengaplikasikan keadilan dalam bisnis. 4. Menjadi bisnis yang bertanggung jawab. Pembahasan: kewajiban karyawan terhadap perusahaan. 1. Kewajiban ketaatan karyawan harus mematuhi perintah dan petunjuk atasannya. Namun ada beberapa hal yang tidak harus dipatuhi karyawan, seperti karyawan tidak boleh mematuhi perintah untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Karyawan tidak wajib mematuhi perintah atasannya yang diberikan bukan demi kepentingan perusahaan. Karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati ketika ia menjadi karyawan di perusahaan itu. 2. Kewajiban loyalitas dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kata loyal selalu dikaitkan dengan setia. Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan. Artinya konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan berdasarkan kontrak kerja atau persetujuan implisit kalau tidak ada kontrak resmi. Kewajiban karyawan wajib melakukan perbuatan-perbuatan tentu demi kepentingan perusahaan. 3. Kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan dalam literatur etika bisnis. Berbahasa Inggris, masalah ini dikenal sebagai whistleblowing. Meniup peluit dalam etika. Whistleblowing memiliki arti menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan. 1. Perusahaan tidak boleh mempraktisi diskriminasi. Istilahnya ini berasal dari suatu kata Latin discriminare yang berarti membedakan, memisahkan, memilah. 2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi dasar etika bagi kewajiban perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat. Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka. Menunjukkan dasar itu dengan suatu argumentasi utilitarian bahwa tempat kerja yang aman dan sehat paling menguntungkan bagi masyarakat sendiri, khususnya bagi ekonomi negara. 3. Kewajiban memberi gaji yang adil menurut keadilan distributif. Pandangan ini dilatar belakangi konsepsi liberalistis, yaitu upah atau gaji dapat dianggap adil bila merupakan imbalan untuk prestasi. Sedangkan pandangan sosialistis dikemukakan dari sudut pandang pekerja. Mereka menekankan bahwa gaji baru adil bila sesuai dengan kebutuhan si pekerja beserta keluarga. Hak karyawan terhadap perusahaan. Hak karyawan terhadap perusahaan. 1. Hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Hak dasar yang pertama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang
menyatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan. 2. Hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hak ini diatur dalam Peraturan Menteri Permen Nomor 4 Tahun 1993, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hak dasar yang dimaksud termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. 3. Setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Hak dasar ini diatur dalam Peraturan Menteri Permen Nomor 1 Tahun 1999, PP Tak Nomor 8 Tahun 1981, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dikatakan seorang pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak. Pemilik modal atau pihak perusahaan juga diwajibkan mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten, kota, kawasan tersebut. 4. Hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, serta memperoleh pembatasan waktu kerja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi jika karyawan bekerja di luar jam kerja dengan memberikan kompensasi upah lembur. 5. Hak dasar untuk membentuk serikat pekerja. Hak-hak dasar ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dimaksudkan sebagai media penyalur aspirasi pekerja yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian kerja dengan pemilik modal atau pihak perusahaan. Perjanjian kerja yang disepakati bersama harus mencakup dengan hak dan kewajiban buruh maupun syarikatnya, hak dan kewajiban pengusaha, jangka waktu diberlakunya perjanjian, serta tanda tangan dari pihak-pihak terkait yang terlibat. 6. Hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. Bila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka perundingan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak terkait, yakni karyawan dan pihak perusahaan. Hak perusahaan terhadap karyawan. 1. Mendapatkan hasil kerja yang terbaik setiap hari. 2. Mendapatkan ide dan solusi kreatif. 3. Mendapatkan kejujuran dan kepercayaan dari karyawannya. 4. Mendapatkan kepedulian dari setiap karyawan. 5. Mendapatkan integritas dan loyalitas. Keadilan ini berasal dari kata dasar adil yang berarti seimbang atau enggak berat sebelah. Berkaitan dengan istilah keadilan, ada 5 jenis keadilan. 1. Keadilan kumulatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. 2. Keadilan distribusi, persepsi tentang nilai-nilai yang diterima oleh karyawan berdasarkan hasil atau penerimaan suatu keadaan atau barang yang mampu mempengaruhi kesejahteraan karyawan. 3. Keadilan kodrat alam, perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Misalnya saja seseorang yang berlaku baik akan menerima perlakuan yang baik juga. 4. Keadilan konvensional, keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya,
semua warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. 5. Keadilan perbaikan. Keadilan yang terjadi jika seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contohnya, seseorang akan meminta maaf pada media karena telah mencemarkan nama baik orang lain. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.